Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Alternatif Dispute Resolution serta rekan-rekan yang saya banggakan. Mari kita semua panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan sehingga kita semuanya bisa berkumpul bersama dalam presentasi online pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salha Syafina, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 2 Alternatif Dispute Resolution akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi yaitu yang berjudul konsultasi dalam penyelesaian sengketa. Adapun anggota kelompok 2, yakni saya sendiri, Salha Syafina, ada Zahra Khairiyah, ada Sifa Sofiatul Fikriyah, ada Salsabil Putri, ada Farid Wastu, ada Gina Herunisa, dan yang terakhir ada Ita Mulyawati Dewi. Boleh di next? Baik, selanjutnya yaitu ada materi pembahasan. Yang pertama ada pengertian konsultasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian konsultasi yaitu konsultasi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bersifat pribadi antara klien dan konsultan. Dalam proses ini, konsultan memberikan pendapat atau nasihat kepada klien sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang dihadapi oleh klien. Hal ini berarti konsultan tidak mengambil keputusan secara langsung, tetapi lebih berperan sebagai pemberi informasi dan saran yang dapat membantu klien dalam memahami situasi yang dihadapi. Yang kedua, ada peran konsultasi dalam alternatif yang akan dijelaskan oleh Ita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran kepada operator. Boleh di slide selanjutnya. Karena konsultasi ini merupakan interaksi antara konsultan dengan para pihak, para klien, yang dimana konsultan ini memberikan pendapat mereka tentang hukum sesuai dengan permintaan dari kliennya. Karena kliennya misalnya berbeda-beda kasusnya, jadi jadi harus sesuai dengan apa yang dimintakan oleh klien. Dan peran konsultasi dalam alternatif penyelesaian sengketa antara lainnya itu memberikan pendapat hukum. Konsultan di sini itu bertugas memberikan analisis hukum terkait sengketa yang dihadapi oleh klien. Dan ini juga termasuk konsultan ini memberikan opsi-opsi yang tersedia dan juga resiko-resiko yang mungkin akan timbul dari setiap opsi yang dipilih. Dan juga dalam konsultasi ini konsultan membantu merumuskan solusi. Meskipun memang pada keputusan akhirnya dalam sebuah konsultasi ini, keputusan akhirnya itu adalah dipegang oleh klien, tapi tetap saja konsultan bisa membuat sebuah rumusan solusi atau bisa berkompromi dengan pihak-pihak semua pihak-pihak sengketa di dalamnya yang tapi kompromi disebut di sini tuh bisa diterima gitu sama semua pihak dan juga menjadi fasilitator proses negosiasi. Dalam beberapa kasus, konsultan juga berperan sebagai fasilitator dalam proses negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan juga membantu mereka mencapai kesepakatan tanpa perlu ada pihak ketiga. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ita. Selanjutnya yaitu ada asas-asas konsultasi yang akan dibacakan oleh Gina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas konsultasi. Terdapat 3 etika dasar atau asas dalam konsultasi ataupun konseling, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh klien itu sendiri, yaitu kemandirian. Etika dasar ini berkaitan langsung dengan asas konseling.
Di sini saya akan menjelaskan satu persatu di antara tiga asas dalam konsultasi ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Seorang konselor diharuskan dan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan klien jika mereka ingin mendapatkan manfaat dari layanan konsultasi dengan adanya kepercayaan dari semua pihak. Asas kerahasiaan ini mencakup jaminan bahwa identitas konsultasi dan pihak ketiga tetap rahasia, serta jaminan bahwa masalah yang dialami pihak ketiga akan tetap rahasia juga. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Konsekuensi dari layanan konsultasi adalah kesukarelaan dari konsultan maupun konselor. Kesukarelaan konsultasi yang dimaksud ialah konsultan harus bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor. Kemudian konsultan terbuka dalam mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan konsultasi itu sendiri, yaitu permasalahan yang sedang ia alami. Hal tersebut bertujuan agar masalah yang dialami oleh konsultan dapat segera terselesaikan. Sementara kesukarelaan bagi konselor adalah di mana konselor sendiri secara sukarela membantu konsultasi dan membantu memecahkan masalah eh, dari seorang konsultan. Lalu yang ketiga ada asas kemandirian. Diharapkan seorang konsultan dalam layanan konsultasi mencapai tahap-tahap kemandirian berikut. Yang pertama ada memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua ada memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif dan dinamis. Lalu yang ketiga ada mengambil keputusan secara positif dan tepat. Dan yang terakhir ada mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang akan diambil. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina. Selanjutnya yaitu ada prosedur pelaksanaan konsultasi serta landasan hukum yang akan dijelaskan oleh Zahra Khairiah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan dalam konsultasi. Bisa di next. Jadi prosedur pelaksanaan konsultasi yang pertama yaitu pengajuan permohonan konsultasi. Nah, jadi klien yang ingin melakukan konsultasi harus mengajukan permohonan kepada konsultan. Nah, permohonan ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui media komunikasi. Nah, dalam permohonan tersebut, klien biasanya menyampaikan pertanyaan atau permasalahan yang ingin dibahas. Terus selanjutnya ada penunjukan konsultan. Nah, setelah permohonan diterima, konsultan akan ditunjuk untuk memberikan pendapat. Nah, konsultan berperan sebagai pemberi saran hukum dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan atas nama klien. Jadi, klien tetap memegang kendali penuh atas keputusan yang akan diambil berdasarkan saran yang telah diberikan oleh konsultan. Terus selanjutnya ada proses konsultasi. Nah, selama proses konsultasi, klien dapat mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Nah, hasil dari konsultasi ini adalah saran yang bersifat tidak mengikat secara hukum, yang artinya klien tidak diwajibkan untuk mengikuti saran tersebut. Lalu setelah itu ada penyampaian saran. Nah, setelah konsultasi selesai, si konsultan akan menyampaikan hasil konsultasi kepada klien. Nah, hasil ini biasanya berupa laporan tertulis yang mencakup analisis terhadap permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi solusi. Terus yang terakhir ada tindak lanjut dari konsultasi. Nah, jadi klien dapat memutuskan untuk melakukan ke tahap penyelesaian sengketa lainnya jika diperlukan. Nah, seperti mediasi atau arbitrase tergantung pada hasil konsultasi dan kesepakatan antar para pihak. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada landasan hukum dari konsultasi. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, undang-undang ini memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan arbitrase dan metode penyelesaian sengketa lainnya, termasuk dari konsultasi. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra Khairiah. Selanjutnya yaitu ada keuntungan konsultasi serta tantangan konsultasi yang akan dijelaskan oleh Siva Sofiatul. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada keuntungan dan tantangan konsultasi. Boleh next slide?
Keuntungan konsultasi. Keuntungan konsultasi itu yang pertama ada cepat dan efisien. Proses konsultasi biasanya lebih cepat dibandingkan litigasi karena tidak terikat prosedur formal yang kompleks. Yang kedua yaitu biaya lebih rendah. Dengan prosedur yang sederhana, konsultasi mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang terlibat. Yang ketiga itu ada kerahasiaan terjaga. Konsultasi bersifat pribadi sehingga informasi sensitif dapat dijaga kerahasiaannya. Berbeda dengan proses pengadilan yang terbuka untuk umum dan jadwal yang pengadilan yang terbuka untuk umum. Yang selanjutnya itu ada fleksibilitas proses. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan mekanisme dan jadwal konsultasi sesuai kebutuhan dan kenyamanan mereka. Yang kelima itu ada kontrol penuh oleh para pihak. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan para pihak yang bersengketa tanpa intervensi pihak ketiga yang memaksa. Yang selanjutnya, yang keenam itu ada pemeliharaan hubungan baik. Konsultasi mendorong penyelesaian secara damai, membantu mempertahankan atau bahkan memperbaiki hubungan antara para pihak yang bersengketa. Yang ketujuh itu ada saran tidak mengikat secara hukum. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, sehingga klien bebas memilih untuk mengikuti atau tidak, sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Yang kedelapan ada akses ke ahlian spesifik. Konsultan biasanya memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, memberikan pandangan yang mendalam dan relevan terhadap masalah yang dihadapi klien. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah. Melalui konsultasi, klien dapat belajar dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani dan menyelesaikan konflik di masa depan. Yang ke-10 itu mengurangi beban pengadilan. Dengan memilih konsultasi sebagai metode penyelesaian, beban kasus di pengadilan dapat berkurang, memungkinkan sistem peradilan fokus pada kasus yang lebih kompleks. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada tantangan konsultasi yang akan dibacakan oleh Salsabil. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada 10 tantangan dalam konsultasi. Yang pertama ada peran konsultan yang terbatas. Konsultan hanya memberikan pendapat atau nasihat sesuai permintaan klien, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Yang kedua ada kepatuhan terhadap hasil konsultasi. Tidak ada jaminan bahwa para pihak akan mematuhi atau melaksanakan hasil konsultasi, mengingat sifatnya yang tidak mengikat. Lalu yang ketiga, ada kurangnya keahlian konsultan. Konsultan yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang sengketa tertentu dapat menghambat proses penyelesaian yang efektif. Lalu yang keempat ada biaya konsultasi. Meskipun APS sering dianggap lebih murah daripada litigasi, biaya konsultasi yang tinggi dapat menjadi beban bagi para pihak, terutama jika prosesnya berlarut-larut. Lalu yang kelima ada keterbatasan waktu. Proses konsultasi yang memakan waktu lama dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya merugikan para pihak. Lalu yang keenam ada kurangnya kepercayaan antar pihak. Jika salah satu pihak tidak mempercayai integritas atau kompetensi konsultan, proses konsultasi dapat terhambat atau bahkan gagal. Lalu yang ketujuh ada keterbatasan akses informasi. Konsultan mungkin tidak memiliki akses penuh terhadap informasi yang relevan, sehingga analisis dan rekomendasi yang diberikan kurang akurat. Nah, yang kedelapan ada kendala komunikasi. Perbedaan bahasa, budaya, atau gaya komunikasi antara konsultan dan para pihak dapat menimbulkan kesalahpahaman yang menghambat proses konsultasi. Yang kesembilan, tidak adanya standar prosedur. Kurangnya standar baku dalam proses konsultasi dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penanganan kasus yang serupa. Yang terakhir ada keterbatasan hukum. Beberapa yurisdiksi mungkin tidak mengakui atau mendukung hasil konsultasi sebagai solusi penyelesaian sengketa, sehingga mengurangi efektivitasnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Salsa. Dan yang terakhir itu ada contoh kasus yang akan dibacakan oleh Farid Wastu. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, jadi sengketa ketenagakerjaan antara pekerja dan perusahaan seringkali menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang adil. Nah, dalam konteks ini penting untuk memahami mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan gitu, tanpa harus melalui jalur pengadilan. Salah satunya yaitu kan tadi udah dibahas eh, dapat diambil gitu melalui konsultasi dengan ahli hukum, ketenagakerjaan atau mediator. Nah, contoh kasus nyata yang ada di Indonesia gitu dari sengketa ketenagakerjaan yaitu kasus yang terjadi di PT Jarsindo Karya Utama di Kabupaten Siak. Nah, seorang pekerja bernama Poster Sejintak dipecat secara sepihak oleh perusahaan dengan alasan kinerja yang dianggap tidak memadai. Pekerja tersebut itu merasa hak-haknya sebagai karyawan tidak dipenuhi, sehingga ia mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam kasus ini, penyelesaian dilakukan melalui jalur konsiliasi. Konsiliasi itu adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa itu bertemu dengan mediator untuk membahas masalah mereka dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Jadi mediator ini tuh berperan sebagai pihak netral yang membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Nah, hasil dari proses konsiliasi ini adalah kesepakatan antara pekerja dan perusahaan mengenai pemecatan dan kompensasi yang sesuai. Nah, terus peran konsultasi APS ini tuh dalam konteks sengketa ketenagakerjaan sangat penting gitu. Pekerja dan perwakilan perusahaan itu dapat berkonsultasi dengan seorang ahli hukum ketenagakerjaan atau mediator yang berspesialisasi dalam sengketa ketenagakerjaan. Nah, konsolidasi memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti perundingan bipartit, mediasi, dan konsiliasi. Nah, jadi melalui konsultasi ini, pekerja itu dapat memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hak-hak mereka dalam hubungan kerja. Hal ini juga dapat membantu perusahaan untuk memahami kewajiban mereka terhadap pekerja. Nah, hasil dari konsultasi itu dapat membantu kedua belah pihak untuk memahami peraturan yang berlaku dan mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam kasus PT Jarsindo Karya Utama, hasil dari proses konsiliasi adalah kesepakatan mengenai kompensasi bagi pekerja yang dipecat secara sepihak. Hal ini tuh menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang baik dan pemahaman tentang hak dan serta kewajiban masing-masing pihak, banyak sengketa ketenagakerjaan itu dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Nah, jadi kesimpulannya itu kasus nyata seperti yang terjadi di PT ini tuh menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kedua belah pihak itu dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk mengetahui hak-hak mereka dan bagi perusahaan untuk memahami kewajiban mereka dalam hubungan kerja. Dengan cara ini, hubungan industrial itu dapat terjaga gitu dengan baik, dengan mengurangi potensi konflik di masa depan. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 Alternative Dispute Resolution yang telah menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.